Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan kali ini atau materi kali ini, sebenarnya ini melanjutkan dari, pertemuan sebelumnya yaitu decision with a code. Jadi kalau minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita membahas, percabangan atau decision dengan 2 kondisi misalnya, jika hujan maka bawa payung. Selain itu, else saya tidak bawa payung misalnya. Atau bisa juga jika umur lebih besar sama dengan 17 maka punya SIM. Selain itu, else berarti jika umurnya lebih kecil dari 17 tahun maka belum punya SIM. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas decision atau percabangan yang lebih kompleks. Jadi, bagaimana keadaan jika terdapat and atau or, nested if, if ini adalah if bersarang misalnya, ada if, di dalam if ada if lagi misalnya. Dan juga elif. Elif di sini lebih dari 2 kondisi. Mungkin contohnya jika di bahasa sih gitu ya. If, else. If, kalau masih ingat ya, else if lagi, terus diakhiri dengan else. Jika di Python, ini lebih simple gitu ya, disingkat jadinya elif. Gitu ya. Mungkin langsung saja bisa dilihat contoh sederhananya jika kita mengucapkan secara langsung, misalnya terkadang ada beberapa multiple condition atau kondisi lebih dari satu gitu ya. Contohnya seperti ini. Jika kamu mengucapkan misalkan say hello dari negara England gitu ya, gimana? Kemudian mengucapkan dalam bahasa Jerman Guten Tag misalnya, menggunakan bahasa jika kamu menggunakan bahasa Perancis bonjour misalnya dan sebagainya. Nah, berarti kan jika maka selain itu otherwise. Nah, di sini kembali lagi ke pernyataan tadi gitu ya. Jika kamu di Kanada, say hello. Jika kamu di Jerman, say guten Tag misalnya. Jika kamu di Prancis, say bonjour gitu ya. Hal ini tentunya menarik gitu. Kenapa? Karena kita hanya perlu mengecek satu kondisi aja gitu. Jadi kita tidak perlu mengecek kondisi dengan could have many different values gitu ya. Hanya satu kondisi tapi values-nya itu berbeda gitu. Intinya kan di sini sama-sama bagaimana mengucapkan hello atau hi dalam berbagai bahasa gitu ya. Intinya bagaimana mengucapkan misalnya hi atau hello dalam berbagai bahasa. Kalau bahasa Kanada gimana, bahasa Jerman gimana, bahasa Prancis gimana, bahasa Indonesia gimana misalnya dan sebagainya. Nah, ketika menggunakan pemrograman Python gitu ya, jangan lupa yang pertama pastinya ada inputan gitu. Misalnya kita menginputkan country di sini. Dari mana kamu berasal misalnya. Jika country atau inputan ini masih ingat ya, Kanada, maka mencetaknya hello gitu. Jangan lupa diakhiri dengan titik 2. Nanti ketika di enter dia otomatis menjorok seperti ini. Kemudian elif, bukan else if ya, kalau di bahasa C kan else if, kalau di bahasa pemrograman Python dia menggunakan elif. Elif country-nya Jerman gitu ya, print-nya Guten Tag misalnya. Kemudian elif country-nya Prancis, mencetaknya bonjour. Nah, bisa dilihat di sini elif adalah kependekan dari else if. Nah, kemudian bagaimana misalkan ada negara misalkan mengetikkan nggak ada di luar Kanada, Jerman dengan Prancis. Bagaimana kalau misalkan saya ngetiknya Jepang gitu, atau Itali atau Indonesia misalnya. Nah, maka selain itu, selain Kanada, Jerman, dan Prancis, maka saya akan
outputkan atau program saya akan mengoutputkan aloha, ciao, atau good day misalnya. Nah, sekarang kita langsung demo. Oke, contohnya di sini gitu ya, ada soal misalnya jika kita menang lotre gitu ya, dan hadiahnya sebesar atau lebih besar dari million dollars gitu ya, jutaan miliar, maka kamu akan mengundurkan diri untuk hidup yang lebih kaya gitu ya, hidup mewah lah misalnya. Kamu mengundurkan diri atau pensiun untuk hidup yang lebih mewah gitu. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa kondisi untuk mengambil atau berdasarkan dari pernyataan yang atas ini gitu. Kondisi yang pertama, jika saya menang lotre atau lomba, tapi saya hanya menang 5 dolar, saya tidak dapat pensiun ya atau mengundurkan diri. Saya tulisnya pensiun aja ya. Jika lotre memberikan saya hadiah give out $1 million gitu ya, tapi saya tidak menang, saya tidak dapat mengundurkan diri. Jadi saya ini ngeluarin banyak duit gitu, tapi saya nggak menang, saya nggak boleh mengundurkan diri gitu ya. Oke, yang kondisi pertama, kalau misalkan saya menang, tapi cuma menang 5 dolar, saya nggak bisa pensiun atau mengundurkan diri. Kondisi kedua, jika saya misalkan menghabiskan uang yang banyak gitu ya, jutaan sampai jutaan miliar, tapi saya nggak menang, nah saya juga nggak bisa mengundurkan diri gitu. Kemudian kondisi ketiga, saya hanya dapat mengundurkan diri jika saya menang lotre atau lomba dan harganya atau hadiah yang saya dapat itu lebih besar dari jutaan miliar misalnya. Jadi saya nggak akan pensiun, saya nggak akan mengundurkan diri kalau saya nggak menang jutaan dolar gitu misalnya. Nah, bisa dilihat di sini kondisi yang dicetak tebal N. Dan kondisi ini menyatakan bahwa kondisi tersebut harus benar. Jadi kondisi kedua ini harus benar, bukan salah satu. Misalnya, tolong belikan saya beras dan gula. Berarti beras dan gula harus dibeli. Kalau misalkan tolong belikan saya beras atau gula, berarti salah satu beras atau gula. Ya, kalau dan berarti kondisinya benar atau harus dipenuhi dua-duanya. Nah, berdasarkan pernyataan tadi, the end is only evaluated as true if both conditions are true. Ya, jadi pernyataan itu benar jika kondisi keduanya benar. Menang lomba benar, won lottery benar. Apakah dia menang banyak? Ini menang lomba ya. Ini menang lomba. Ini menang banyak. Jika dia menang lomba, kondisinya benar. Dia menang banyak, kondisinya juga true atau benar. Cara ngeprint statementnya atau bagaimana menuliskan atau mengexecute program bahasa Python-nya, maaf. Berarti, if won lottery and big win, print you can retire. Jika kamu menang lomba dan menang banyak dalam artian jutaan dolar misalnya, maka kamu dapat mengundurkan diri. Oke ya, bisa dipahami? Nah, kembali lagi sebenarnya ke pernyataan matematika, harusnya beberapa dari kalian sudah paham gitu ya, sudah ingat, semuanya harusnya ingat gitu. Jika kondisi pertama benar dan kondisi kedua benar, maka statementnya benar. Jika kondisi pertama benar dan kondisi kedua salah, maka statementnya salah. Jika kondisi pertama salah dan kondisi kedua benar, maka statementnya salah. Jika kondisi pertama salah dan kondisi kedua salah, maka statementnya salah. Jadi, pernyataan benar hanya untuk jika dua kondisi tersebut sama-sama benar. Nah,
contoh kedua atau contoh selain permainan lotre tadi gitu ya. Misalnya kalau tadi kondisinya and, nah sekarang bagaimana kalau kondisinya adalah or? Gitu ya. Misalnya, jika hari ini hari Sabtu atau Minggu, saya dapat tidur. Pernyataan pertama. Pernyataan kedua, jika hari ini hujan atau bersalju, saya tidak dapat kerja mengendarai sepeda. Ya. Nih, ketika kalian menggunakan kondisi or atau berarti you are saying please do the following if either condition is true. Either salah satu kondisinya benar. Misalnya, jika hari ini Sabtu atau Senin, sekarang hari Sabtu atau Senin ya, berarti bukan keduanya, saya dapat tidur. Jika cuaca hari ini hujan atau bersalju, maka saya tidak dapat mengendarai sepeda ketika bekerja misalnya. Tahu ya? Jadi kalau and, dua-duanya harus benar. Dua-duanya dijalankan. Beras dan gula misalnya. Berarti dua-duanya harus dibeli misalnya. Beras atau gula berarti salah satu harus dibeli. Nah, berdasarkan pernyataan tadi, ketika dieksekut menggunakan pemrograman Saturday, apakah hari ini Sabtu? Benar. Hari ini hari Senin? Enggak, salah. Berarti print statement-nya, jika Saturday or Sunday, kamu bisa tidur. Ya, or. Salah satu. Benar. Ingat, and keduanya benar, or salah satu benar. Nah, kebalikannya, kalau menggunakan and, jika kedua kondisi benar, maka semua benar. Selain itu, dia false. False. Kalau or, kebalikannya, jika kedua kondisi salah, kondisi pertama false, kondisi kedua false, maka statementnya false. Selain itu, kondisinya true. Nah, kita coba demo di sini. You can combine multiple and or in a single if statement. Gitu ya. Misalnya di sini, jika sekarang bulan September atau bulan April, atau juga bulan Juni atau bulan November, jadi ada berapa kondisi di sini? 1, 2, 3, 4. Maka there are 30 hari dalam bulan ini. Kalau misalkan sekarang bulan September atau bulan April atau bulan Juni atau juga bulan November, maka ada 30 hari dalam satu bulan. Contoh pertama. Contoh kedua, dengan menggunakan kondisi and gitu ya. Jika film favoritnya Star Wars dan juga favorit bukunya Lord of the Ring dan favorit eventnya Comic-Con misalnya, maka you and I should hang out, misalkan cocok gitu ya. Jadi kondisi yang pertama ini atau berarti salah satu. Bisa juga September, April, Juni, atau November gitu ya. Tapi kalau yang kedua ini, jika film kesukaannya itu misalkan Star Wars, dan juga dia suka bukunya The Lord of the Ring, dia juga suka event atau program acara misalkan Comic-Con, berarti saya dan kamu ini cocok gitu ya, harus hangout gitu misalnya. Nah, itu adalah dua statement atau kondisi yang berbeda, or dan and. Nah, kita juga bisa kalau tadi dalam satu statement hanya ada or semuanya ini kan, ya, or. Nah, ini juga sama and.
bagaimana kalau penggabungan? Ada and juga ada or. Bisa, gitu ya. Misalnya bisa dilihat jika negaranya Kanada dan misalnya binatang kesukaannya mouse atau beaver, moose atau beaver, sorry, bukan, maka print do you play hockey too? Misalnya ya. Jadi misalkan negara saya dari Kanada, kemudian pet saya beaver, itu do you play hockey too? Tapi kalau binatang kesukaan saya misalkan bee gitu ya, misal ya, berarti saya nggak bisa do you atau mengoutputkan do you play hockey karena nggak ada di kondisi ini. Bee kan nggak ada di sini ya misalnya. Jadi country-nya Kanada, petnya moose, oke, bisa karena ada or salah satu kan. Country-nya Kanada, petnya beaver, oke. Kalau country-nya Vietnam, petnya moose, no. Ya kan? Bukan. Kalau country-nya Vietnam, petnya beaver, no juga. Ya, karena kondisinya seperti yang ada di sini, yang saya blok kotak. Nah, sekarang mengombinasikan antara and dan or. Namun sekarang misalkan bisa dilihat, masih ingat nggak kalian dengan operasi di matematika ketika sekolah? Ya, misalkan ada soal seperti ini, 8 plus 5 dikali 2 sama dengan berapa? Ya, kalau masih ingat, perkalian itu kan adalah mempunyai level tertinggi dibandingkan dengan penjumlahan. Jadi, dikalikan dulu, baru ditambah. Ini otomatis ketika di kalkulator pun begitu. Jadi, dia seolah-olah seperti dikurung, 5 kali 2 berapa? 10. 10 tambah 8, 18. Ya. Nah, kemudian bagaimana jika ada order operation for and or and are evaluation first gitu ya. Misalnya jika country-nya Kanada dan pet mouse or pet were to play hockey gitu ya. Nah, ini sama. Ini bisa dilihat ya, jika and pet hockey or pet beaver gitu, manakah yang harus dikerjakan dulu? Apakah N-nya dulu atau OR-nya dulu? Gitu ya. Nah, nih, sama dengan pernyataan matematika gitu ya. Ketika kita memberi kurung, berarti dia harus dikerjakan dulu. 8 tambah 5 kali 2 sama dengan 18. Kalau misalkan 8 ditambah 5 tapi di dalam kurung dikali 2, berarti 26. Kalau kondisinya seperti ini, berarti yang perkalian dulu. Dikalikan baru ditambah. Tapi kalau kondisinya parentesis atau menggunakan kurung, berarti ya yang kurung dulu yang harus dikerjakan baru dikalikan dengan 2. Sama, misalkan di pemrograman pun ketika menggunakan kurung, berarti dia harus dikerjakan lebih dulu. Ketika dia tidak menggunakan kurung, berarti ya ya sama dengan penggunaan perkalian di matematika tadi gitu ya. Levelnya yang tinggi yang mana harus dikerjakan lebih dulu. Ya. Oke. Jadi sampai di sini pertemuan kita atau materi complex decision with a code dengan menggunakan and atau or. Untuk selanjutnya kita akan belajar nested if pada pertemuan atau video berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.